Jumpa lagi bersama saya Ajita Banurasmi Balapradana dari KKN Angkatan 75 Kelompok 44 UPN Veteran Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait bagaimana caranya mengatur keuangan pribadi selama pandemi COVID-19. Selamat menyimak. Mengapa kita perlu mengatur keuangan kita selama pandemi COVID-19? Kenapa COVID-19 menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama dalam mengatur keuangan? Pertama, COVID-19 telah mengurangi pemasukan kita sebagai karyawan akibat pemutusan hubungan kerja atau berkurangnya keuntungan dari penjualan kita sebagai pedagang atau pengusaha, karena menurunnya daya beli masyarakat, karena selama pandemi masyarakat justru lebih cenderung mengurangi pengeluarannya karena lebih mementingkan apa yang diperlukan selama pandemi atau kebutuhan pokok ketimbang barang-barang konsumtif lainnya. Disinilah pentingnya melakukan manajemen keuangan pribadi. Ketidakpastian membuat hal yang sama terjadi dalam kondisi keuangan kita. Untuk mengatur keuangan selama pandemi, pertama perlu evaluasi sumber penghasilan utama kita. Karena pemasukan berkurang selama pandemi, dan hal ini memerlukan disiplin finansial yang ketat agar tidak mudah terjadi pengeluaran yang tidak dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian, atur pengeluaran tidak tetap seperti biaya listrik, air, dan pembelian BBM dengan metode rata-rata. Serta prioritaskan tiga aspek utama dalam pembiayaan hidup Bapak dan Ibu. Pertama, biaya hidup sehari-hari, dan kedua, dana darurat, dan yang ketiga, pengeluaran tetap. Dan yang kedua, segera lunasi semua utang-utang konsumtif dan pastikan utang tidak mencapai lebih dari 35%, saya ulangi, dari jumlah penghasilan atau aset saat ini. Dan hindari pembelian barang-barang konsumtif dengan metode cicilan, karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang tidak diperlukan selama pandemi. Dan yang ketiga, simpan dana darurat di tempat yang semestinya dan tingkatkan jumlah dana darurat dengan menyisihkan setidaknya 10% dari pemasukan. Dana darurat penting karena pandemi memberikan ketidakpastian dalam pengeluaran, dan terkadang ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana kita memerlukan pengeluaran yang besar, maka dana darurat itulah yang akan menyelamatkan kita, terutama di saat pandemi ini. Keempat, menjual barang-barang kebutuhan tersier yang jarang dipakai dan membutuhkan banyak uang untuk perawatannya. Menjual barang-barang yang tidak terpakai itu bisa menjadi salah satu solusi yang tepat selama pandemi ini, karena pemasukan kita yang semakin berkurang membuat kita harus mencari sumber pendapatan yang lain. Menjual barang-barang yang tidak terpakai itu bisa menjadi sebuah pemasukan yang baru meskipun tidak seberapa, dan dapat memberikan kita dan memenuhi kebutuhan hidup lebih lama selama pandemi. Dan yang terakhir, cari aktivitas yang tidak mengeluarkan banyak atau bebas biaya selama pandemi untuk menjaga kesehatan mental dan tetap produktif, seperti mengikuti webinar atau membaca buku dan membersihkan rumah. Contoh ketiga kegiatan itu yang bisa dilakukan di rumah saja itu merupakan salah satu kegiatan yang bebas biaya atau tidak membutuhkan banyak biaya, karena hanya membeli kuota atau mungkin hanya membayar tagihan wifi yang sebenarnya tidak seberapa dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Disitulah cara kita untuk mengisi waktu di kala pandemi ini, di kala mobilitas kita dibatasi, untuk menghindari penularan yang lebih lanjut. Demikian langkah-langkah dan tips dari saya dalam mengelola keuangan selama pandemi. Dengan demikian, bijaklah dalam mengelola keuangan Anda, maka Anda akan tetap selamat selama pandemi COVID-19. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.